Shalom. Kok nggak terdengar suaranya ya? Shalom. Nah, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini boleh ada di rumah Tuhan untuk doa pada malam hari ini. Kita mau mulai ibadah kita, ibadah doa. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya sangat sempurna. Kita mau naikkan pujian kasih yang sempurna yang telah kita terima. Haleluya. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Terima
bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan Allah yang begitu sempurna kasih. Saat kita mencari dan mendapatkan Dia, hanya di dalam Dia ada ketenangan dalam hidup kita. Setiap pergumulan kita, Tuhan tahu. Kita mau taruh ke dalam tangan kasih. Karena kasih Tuhan begitu sempurna. Dia selalu ada bagi kita. Oh, terima kasih Yesus. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah urapan daripada Bapa dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kami, dan kami percaya Kau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Baik keluarga kami di rumah, dimanapun keluarga kami berada, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu sehingga kemerdekaan, kemenangan ada di pihak kami karena Tuhan yang memberikan. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami hendak bersyukur, kami hendak memuji nama-Mu, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas setiap kami. Kami serahkan ibadah doa malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir jadi di dalam nama Bapa, dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Makasih Pak, silahkan duduk. Pak Diki jadi mau bersaksi, silahkan Pak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari. Shalom, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau sakitnya masih biasa, biasa aja lah.
nggak usah berdoa, ya. Tapi ketika mulai tambah parah, baru minta tolong istri berdoa buat saya. Selamat malam Bapak Gembala. Ya. Walaupun lelah ya 2 hari ini, tetapi Bapak Gembala hadir. Iya. Hari Senin sesudah saya memimpin doa malam hari Senin, ya itu kemudian jam 9 lewat siap-siap tidur. Saya minum obat 2, ya, tapi sempat makan kacang sukro, ya, makan sukro itu kesukaan Jeremy dulu ya. Sekarang mah udah enggak lagi. Jadi jam 12, setengah 12, jam 12 saya mulai gatal-gatal, ya, pertama di belakang, lama-lama ini terus mulai kerasa bibir tebel. Saya bilang saya makan apa, nggak mungkin di kacang sukro ada yang buat saya alergi. Saya mulai sesudahnya baru, oh iya ada 2 macam obat saya minum. Apakah obat itu yang satu sudah expire atau karena saya mulai cari CTM. Ada CTM saya minum dan mikir-mikir ini obatnya harus susu kental. Ya. Nah, sesudah minum CTM enak tidur. Mulai kerasa ya, itu kalau alergi itu darah itu terasa panas dan bentol-bentol. Akhirnya bisa tidur. Jam 2 saudara, seluruh tubuh ini mulai panas dan kemudian bentol-bentol. Saya cari susu, ada 2 kaleng tapi expire-nya bulan Agustus tahun lalu. Jadi warnanya sudah berubah. Aduh, saya tahu obatnya itu. Saya minum lagi CTM. Dan kemudian karena seluruh mulai ini, ya, jadi ya seperti yakis ya, seperti monyet ke sana ke sini. Aduh mama tolong belakangnya semua digaruk-garuk ya. Kemudian saya mesti keluar. Nah jam 2 mau cari warung di mana? Saya mesti cari susu. Waktu keluar rupanya Alfamart buka saudara. Dan kemudian ya, pergi dan kemudian minum lagi, minum susu itu. Ibu Alma gelisah. Karena saya minum CTM 2, ya ketiduran saudara. Dan yang gelisah memang Ibu Alma sampai pagi. Ya, itu memang terasa panas. Tapi karena ngantuknya, saya bangun jam 9 pagi hari Selasa. Ya, sampai sekarang badan darah ini masih ada rasa-rasa yang seperti ada gangguan. Ibu Alma suruh ada obatnya tapi ada sama bidantina. Ngapain bangunin jam 2? Ya. Di kulkas ada obat itu tetapi udah expire, udah dari tahun 2019 obat itu. Jadi saya bilang udah gak bisa dipakai ya. Nah, pada waktu minum susu baru kepikiran, ini jawabannya hanya doa. Dan saya minta Ibu Alma berdoa buat saya. Doanya pendek saja dia. Dan kemudian saya mulai ngantuk. Walaupun belum kempes itu alerginya. Karena terus sampai kepala semua. Karena ngantuk, saya minta Ibu Alma doa dan kemudian bisa tidur saudara. Itulah ya, ternyata hamba Tuhan kadang-kadang alergi sedikit, gak apa-apalah minum CTM. Tapi ternyata bukan tambah sembuh dan berikutnya tambah parah. Lebih parah dari sebelumnya. Dan saya sudah berdoa
bangun jam 9 saya katakan, Tuhan terima kasih ya, ampuni saya karena saya menganggap bahwa mulai alergi pertama ya cukup dengan CTM, nggak perlu doa. Dan ternyata memang ya yang kedua CTM, susu, doa ya. Jadi berdoa buat sakit alergi ya, walaupun kelihatannya ini ya, tetapi itu rupanya penting karena Tuhan menunggu kapan ini. Saya berpikir nih, kapan ini anakku ini mau berbicara sama aku, berdoa buat aku ya. Jadi doa istri sangat berkhasiat ya, amin. Jadi itulah yang saya alami, bangun jam 9, janji dengan bekas anggota jemaat di sini jam 10, jadi saya mesti ke sini ke gereja ya, karena mau pinjam baju baptis, anaknya mau main drama ya, jadi mau jadi Tuhan Yesus kali, karena mau pakai kain ungu, baju putih. Jadi ya udah ya. Dan terima kasih bahwa memang doa merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Haleluya. Memang doa itu besar kuasanya ya. Tanpa doa kita tidak mampu untuk menghadapi apapun. Jadi kita harus dengan berdoa. Mungkin ada yang akan menyaksikan cinta Tuhan lagi. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Saya menyampaikan rasa terima kasih ya untuk Bapak Ibu Saudara yang suka mendoakan kami. Nah tadi saya bersyukur itu Rakernas, rapat kerja nasional ya. Itu merumuskan tentang program pekerjaan, program homework, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan nanti oleh majelis pusat. Jadi tadi kami kompak, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah pendeta-pendeta yang dipecat itu banyak pisan ya. Sekarang mau direkrut untuk apa? Jangan nanti Cimahi akan protes, nanti Balikpapan akan protes, Samarinda akan protes, Sulawesi Toraja itu Sulawesi Selatan itu ada beberapa pendeta dipecat, itu juga akan protes. Jadi seluruh Indonesia ini pendeta-pendeta yang dipecat akan bangkit ini ya, dan ini akan masuk ke pengadilan ya. Oleh karena itu ya gimana ya, saya juga serba salah nih. Pak Romi ini bintang film ya di Rakernas ini. Jadi dia tahu tentang hukum segala sesuatu. Nah oleh karena itu doakan untuk menyangkut pencemaran nama baik. Nah itu ada pasalnya ya, di kalau nggak salah 310 atau 263. Nah itu terus saya tanya Pak Romi, itu kalau memang akhirnya terbukti salah, itu berapa lama di penjara? Dia bilang 8 bulan. Dia bilang 8 bulan lumayan, supaya dia tahu siksaan itu. Kalau makanya jangan tulis surat sembarangan. Ya, yang pertama, tertuduh pertama itu ketua Mada. Ya. Nah oleh karena itu nanti ada tertuduh kedua. Anda disuruh siapa? Maka dia juga harus menyediakan pengacara. Jadi pengacara, kalau pengacaranya Cahaya, Pak Romi udah siap-siap. Keluar Anda dari ruang persidangan ini, karena Anda udah terlibat di dalam hal sampai dia divonis dibuih 8 bulan. Ya. Nah oleh karena itu saya mengucap syukur banyak yang ngebela. Ya. Saya Mazmur 37. Aku akan berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Jadi saya mengucap syukur didukung oleh semua lapisan pelayanan. Dan saya bersyukur hadir di itu. Jadi tadi yang hadir itu seluruh Indonesia. Dari Manado, dari Makassar, dari Irian, dari Sumatera Utara, dari Medan, kemudian dari Kalimantan, kemudian dari
apa nih namanya, sesbatu apa ya, iya itu. Nah ya itu, jadi kami tadi jumlah ada berapa puluh gitu ya. Oleh karena itu saya mengucap syukur untuk rekan-rekan yang namanya dipermalukan. Kembali lagi itu ada dasar hukumnya, ada pasalnya. Jadi tadi yang beracara sebenarnya Pak Romi nih, si Ombing ya, dan dia tahu betul. Nah rupanya di yang hadir tadi juga ada yang namanya Pak Adi. Nah ini Pak Adi ini jago juga dia tentang hukum ya. Dan dia sedang mempersiapkan sekarang tuntutan-tuntutan yang akan diberikan nanti kepada jaksa penuntut. Tapi di sisi yang lain saya juga sedih. Mengapa sampai harus masuk ke pengadilan gitu. Tapi menurut tadi yang hadir dia katakan apa itu bahasa Indonesianya, tuman itu ya. Bahasa Jawanya sih biar kapok itu ya, biar kapok. Supaya kalau nulis surat apalagi itu organisasi jangan sembarangan, karena itu ada pasal-pasalnya, bukan pidana, perdata, masih perdata. Tapi kalau dia nanti mengeraskan hati, pidana nanti, dan itu jauh lebih berat. Ya, oleh karena itu doakan kalau bisa sih ya diselesaikan secara kekeluargaan lah, ya bisa saling mengampuni. Tapi karena tadi hadir yang doktor hukumnya itu ada 2, jadi saya penuh penyerahan kepada para doktor hukum ini. Ya, oleh karena itu tidak bisa bertindak sewenang-wenang, ada hukumnya itu yang mengatur. Nanti saya akan hubungi Intel Pak Muri, siapa Muri? Musi, ya, itu temannya Pak Ranto di Pemkot, ya. Jadi Pak Ranto ini kenal dengan beberapa Intel, ya. Itu Tuhan yang sediakan. Tapi dari mana Bapak Ibu Saudara yang suka mendoakan kami para hamba Tuhan? Ya, nanti Pak Diki juga akan jadi saksi. Jangan takut Pak Diki, ya. Nanti saya ajak makan ya di luar, ada kalau ada berkat itu ya. Puji Tuhan, kita tanda bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan para pembela. Ya, selama saya di dalam garis kebenaran nih, ya, jangan belok ke kiri, jangan belok ke kanan. Tapi saya usahakan di posisi yang benar ini, yang tidak berbuat salah. Ya, saya tidak korupsi, saya tidak berzina atau perselingkuhan, saya tidak menampar istri, saya tidak menampar anggota majelis, saya nggak berbuat kesalahan. Ya, terus doakan untuk saya dan keluarga. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak. Kita dapat menghadapi apapun karena kita memiliki Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Ya, kita menaikkan satu pujian. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh di bawah kaki
Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena waktu Tuhan bagi kita adalah waktu yang terbaik Tuhan siapkan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Dan Tuhan selalu baik bagi kita semua. Oh, Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Allah Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Waktu-Mu selalu yang terbaik bagi kehidupan kami. Manusia boleh berencana, manusia boleh menetapkan waktu, tetapi hanya rencana Tuhan yang terlaksana, waktu Tuhan yang terlaksana, dan itulah yang terbaik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan. Itu semuanya betul-betul sudah diatur oleh Tuhan, waktu di mana kami boleh beribadah kepadamu di dalam persekutuan doa malam, di mana kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami diperlengkapi oleh firman-Mu, dan kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok doa di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah waktu Tuhan yang terbaik, di mana kami saudara seiman berkumpul di tempat ini bersama-sama bergandengan tangan, untuk nantinya kami akan menyampaikan pokok doa di hadapan-Mu. Tetapi sebelumnya kami mau dipersiapkan dan diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh, kerohanian kami semakin berkembang di dalam Kristus,
biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, yang mengurapi kami, supaya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu selamat malam. Ya, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan memberikan cuaca yang cerah, dan banyak juga di antara Bapak Ibu yang sudah semakin rajin mengikuti persekutuan doa malam. Puji Tuhan ya. Biarlah kerinduan kita, semangat kita untuk bertemu dengan Tuhan melalui persekutuan doa malam boleh kita pertahankan ya. Dan kalau perlu di antara kita bisa mengajak anggota jemaat lain yang mungkin masih belum aktif, kurang aktif, supaya datang ke tempat ini bersama-sama mengikuti persekutuan doa malam. Puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu, mungkin sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa dan juga penghiburan dari Bapak Ibu semua kepada saya dan juga kepada keluarga saya. Oleh karena seminggu yang lalu Papa saya dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya, memang gak jauh sih jaraknya dari Mama ya, 3 bulan pas sekali itu. Ya, dan memang itulah yang terbaik yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan orang tua saya, ya, dan juga bagi saya secara pribadi. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Ya di situ saya belajar rendah hati. Di situ saya belajar melayani orang lain dengan tulus, khususnya melayani keluarga. Tetapi kita harus tahu Bapak Ibu ya, sebagai umat Kristen nih kita, yang namanya pemegang kendali atas semua kehidupan manusia itu cuman Tuhan. Hidup manusia, kematian manusia itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lepas tangan untuk turut campur dalam kehidupan manusia. Bahkan dengan kematian manusia, di situ ada campur tangan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, mungkin kalau saya secara manusia inginnya Mama dan Bapak saya sehat selalu, panjang umur ya, kalau perlu sampai 90 tahun. Itu pemikiran saya sebagai manusia, tetapi pemikiran Tuhan beda dengan pemikiran manusia. Memang udah cukup, Mama saya stop sampai 68 tahun, Bapak saya stop sampai umur 71 tahun. Dan saya juga secara manusia bersyukur, puji Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menunjukkan kasih saya kepada orang tua. Kan sesuai dengan hukum yang kelima ya Bapak Ibu ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah doakan sampai 90 tahun. Enggak. Kalau enggak, itu terserah Tuhan. Ya. Tetapi ya. Ya. Tetapi saya bersyukur kepada Bapak Ibu semua sebagai anggota Gereja Maranatha Cimahi yang sudah mendukung saya dalam doa, yang sudah memberikan penghiburan, yang sudah datang ke rumah duka, bahkan sampai mengantarkan jenazah papa saya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu pelayanan yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya untuk Om Daniel selaku gembala sidang yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik di dalam rangkaian acara kedukaan papa saya.
dan juga tante cucu yang selalu mendampingi, kemudian tim pelayanan kasih khususnya yang sudah menyediakan waktunya di tengah kesibukan ya, kan di hari biasa papa saya meninggal, kalau ada yang punya waktu mereka datang ke tempat acara kedukaan papa saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan udah pastilah diperhitungkan sama Tuhan. Kalau saya juga melayani papa saya sampai akhirnya meninggal, oh tidak sia-sia pelayanan saya. Itu Tuhan pasti perhitungkan. Tapi hasil akhirnya meninggal. Kembali lagi, itulah keputusan Tuhan yang terbaik bagi manusia, khususnya bagi papa saya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu, tetap kompak ya. Gitu, amin. Oke, Bapak Ibu, saya akan memberitakan firman Tuhan dengan tema jalan kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kemuliaan itu kan dari kata dasarnya mulia ya. Kalau mulia itu kan pengertiannya tinggi, bukan rendah dong, betul? Tinggi. Itu berbicara tentang kedudukan, pangkat dan juga martabat. Kalau di Indonesia satu-satunya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi siapa? Presiden ya. Presiden. Karena dia seorang pemimpin dan dia harus memiliki kedudukan yang tinggi dan harus dihormati oleh rakyatnya. Betul Bapak Ibu? Kalau dia memiliki kedudukan yang tertinggi, berarti dia bukan manusia yang rendah, betul kan? Kalau manusia yang rendah, secara pandangan manusia, pantas gak dia dimuliakan? Manusia yang rendah, berdasarkan pemandangan dunia, pantas gak untuk dimuliakan? Pantas gak untuk dihormati? Gak ada yang jawab ya. Karena udah tahu kali alur ceritanya nih. Secara pandangan manusia gak akan dimuliakan, gak akan dihormati. Karena dia bukan siapa-siapa, bukan orang penting, betul kan Bapak Ibu? Kalau presiden kan orang penting, betul kan? Dia itu memimpin seluruh rakyat Indonesia loh. Mengatur sistem kinerja pemerintahan, bekerja sama dengan anggota-anggotanya untuk memajukan negara. Berarti dia orang penting. Dan dia orang yang dimuliakan, dihormati dan harus dihargai karena memiliki peran yang sangat penting. Itu secara pandangan dunia Bapak Ibu ya. Makanya tadi saya katakan mulia, tinggi, kedudukan, kemudian terhormat. Itu yang disebut dengan mulia. Ya. Kalau misalnya logam itu kan terdiri dari berbagai macam. Logam mulia apa Bapak Ibu? Kalau emas logam mulia pasti dihargai dengan sangat di antara logam-logam yang lain. Ya. Itu udah ngerti ya sampai di situ ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sebagai orang Kristen kita percaya Allah kita mulia, amin. Allah kita Allah yang harus dihormati oleh semua manusia. Dia tinggi kedudukannya. Tapi Bapak Ibu jangan salah, Allah kita ini luar biasa loh. Dia disebut pribadi yang mulia dan terhormat itu ketika dia datang ke dunia menjadi manusia yang rendah. Coba Bapak Ibu buka ayatnya ya di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu nggak orang yang saya maksud siapa? Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 8 sampai 9 ya. Kalau perlu sampai ayat 11 deh Bapak Ibu biar tuntas, biar jelas ya. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Nah, ya. Mulai dari ayat 8 aja ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, yaitu Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini Yesus disebut pribadi yang mulia bukan karena selama-lamanya dia tinggal di dalam sorga. Dengan kemewahan sorga, dengan emas yang menjadi tempatnya di sorga, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekudusan. Dalam ayat ini konteksnya bukan ke situ berbicara tentang kemuliaan Yesus. Kemuliaan Yesus itu di dalam ayat yang barusan saya baca adalah ketika dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia yang rendah. Jadi dengan kata lain, Yesus itu awalnya adalah Allah yang mulia, penuh kuasa, tinggal di dalam kerajaan sorga karena memang asalnya dia berasal dari sorga. Sorga itu mulia atau terhina Bapak Ibu? Mulia sekali Bapak Ibu ya. Lebih mulia dari istana raja, lebih mulia dari rumah-rumah orang kaya yang mewah. Sorga, gak ada tempat yang indah di dunia ini, baik di dunia ini maupun di langit, tidak ada tempat yang seindah sorga. Yesus berasal dari sorga, amin. Makanya ada istilah kalau dia berasal dari sorga, maka suatu saat dia harus kembali ke sorga karena memang dia berasal dari sorga. Tetapi mulianya adalah dia merendahkan dirinya menjadi manusia hanya untuk Bapak Ibu melayani manusia yang berdosa. Bukan manusia yang baik, bukan manusia yang kudus, tetapi manusia yang berdosa. Kalau manusia mengasihi orang yang berdosa boro-boro, betul? Jujur, pasti mengasihinya orang yang baik juga. Tetapi Yesus punya hati yang mulia, punya sikap yang mulia dengan cara merendahkan dirinya untuk melayani orang yang berdosa. Bahkan yang lebih mulianya lagi, dia menggantikan dirinya, mati di kayu salib, mengorbankan nyawanya, menggantikan orang yang berdosa yang seharusnya tergantung di kayu salib untuk menerima konsekuensi akibat perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu mengganti Bapak Ibu. Makanya kalau peristiwa kematian Tuhan Yesus itu peristiwa yang sangat mulia Bapak Ibu ya. Itu puncaknya. Tujuan Allah Bapa yang paling utama di dalam karya Yesus Kristus adalah mati di kayu salib. Yang sebentar lagi kita akan peringati pada hari Jumat Agung. Ya. Jadi Yesus ini berbeda dengan raja-raja dunia. Raja-raja dunia disebut mulia ketika dia mengendarai kuda. Ketika dia menggunakan jubah kerajaan. Ketika dia bisa mengalahkan musuhnya. Sesudah mengalahkan musuhnya, kembali lagi ke wilayahnya dan dielu-elukan oleh rakyatnya sebagai pujian karena dia menang mengalahkan musuhnya. Itu raja dunia. Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu. Dia datang ke dunia bukan untuk mengalahkan tentara Romawi. Bukan untuk mengusir orang Romawi. Bukan untuk membuat orang Israel terbebas dari penjajahan Romawi. Tetapi tugas mulia dari Yesus adalah membebaskan manusia dari dosa dengan cara merendahkan dirinya. Kalau saya mau katakan bahasa kasarnya, kedatangan Yesus yang pertama itu kesannya lemah. Nanti berbeda loh dengan kedatangan dia yang kedua kali, penuh kuasa dan kemuliaan. Karena dia datang sebagai hakim.
Di hari yang kedua dia datang. Ini yang disebut mulia Bapak Ibu. Ya, memberikan dirinya supaya bisa melayani orang lain. Yesus disebut mulia kenapa? Karena dia lahir di kandang domba Bapak Ibu, berbeda dengan raja-raja yang lain. Itu menunjukkan dia memiliki sikap yang sangat rendah hati. Kalau berbicara tentang kemahakuasaan Allah, Yesus sanggup gak Bapak Ibu lahir di istana raja? Sanggup? Sangat sanggup kalau kemahakuasaan Allah bekerja. Tetapi dia lahir di kandang domba yang hina. Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa juru selamat dunia itu memiliki sikap yang rendah hati. Amin? Iya. Kalau juru selamat saja memiliki sikap yang rendah hati, apalagi kita manusia biasa yang hanya umat Allah harus memiliki sikap yang rendah hati. Dia sampai dipermalukan ketika disalib, betul Bapak Ibu? Yesus disebut mulia ketika dia dipermalukan di atas kayu salib. Itu bedanya. Kalau menurut pandangan dunia, orang yang dipermalukan gak akan mungkin dimuliakan, betul? Gak akan mungkin disebut orang yang mulia. Dia dipermalukan. Dia digantung di kayu salib. Kalau Bapak Ibu melihat gambar-gambar dia masih ada selempang di sini, itu enggak. Kalau bahasanya itu telanjang bulat Bapak Ibu Yesus. Ya kan? Dia harus pikul salib Bapak Ibu, menanggung penderitaan manusia. Itu yang disebut mulia Bapak Ibu. Dia menderita. Makanya tidak salah kalau Rasul, yaitu ke-11 murid Yesus dan juga Rasul Paulus, itu meyakini bahwa panggilan mereka itu sangat mulia ketika mereka mengalami penderitaan. Mereka ditolak, mereka dipenjara, mereka dicaci maki oleh karena memberitakan Injil Kristus. Tetapi bagi mereka itulah kemuliaan mereka. Karena nantinya suatu saat mereka mendapatkan tempat yang mulia di dalam kerajaan sorga. Demikian juga kita Bapak Ibu. Yesus pernah berkata, barang siapa yang menderita berbahagialah. Karena mereka akan mendapatkan kerajaan sorga. Yesus sudah memberikan teladan seperti apa sih manusia yang mulia. Nah itu ya, seperti apa sih manusia yang dihormati. Gimana caranya? Bersikaplah rendah hati. Tuluslah melayani orang lain. Hiburlah yang sedang berduka. Kalau ada orang miskin, berikanlah mereka makan, berikanlah sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Makanya saya katakan waktu itu Yesus itu raja yang berbeda dengan raja yang lain. Kalau raja tinggalnya di istana, kalau Yesus pergi ke keliling, ke kota-kota, sampai ke desa-desa, itu tugas yang mulia Bapak Ibu. Inilah luar biasanya Tuhan Yesus. Bahkan Bapak Ibu saya mau tanya, yang bisa memberikan harta kepada orang lain, itu orang miskin atau orang kaya secara logika? Orang kaya. Orang miskin tidak akan bisa memberikan harta atau materi kepada orang lain yang membutuhkan. Tidak akan bisa. Untuk kebutuhan dirinya sendiri pun, dia belum bisa mencukupkan. Tapi ada satu orang, ini luar biasa. Justru ketika dia miskin, orang lain bisa kaya Bapak Ibu. Siapa dia? Tahu ayatnya di mana? 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Bapak Ibu boleh buka. Dia miskin tapi bisa memperkaya orang lain. Apalagi kalau dia kaya, betul kan Bapak Ibu? Luar biasa. 2 Korintus 8 ayat ke-9, ini ayat yang luar biasa Bapak Ibu.
sangat kontras dengan pandangan dunia. Sangat bertolak belakang dengan logika. Dua Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, karena Dia pemilik segalanya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Memberkati orang lain itu perbuatan yang mulia, betul? Tetapi caranya dia harus rendah hati. Dengan cara apa? Menjadi miskin. Supaya orang lain beroleh kekayaan dari kemiskinannya. Ini kan hebat ayat ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin dimuliakan sama Tuhan dan juga orang lain, saya mau katakan satu, rendah hati. Amin. Sama seperti Yesus. Mau memberkati orang lain dengan kekayaan, dia harus menjadi miskin. Mau disebut sebagai pribadi yang mulia, dia harus datang menjadi manusia yang biasa. Tidak membawa kemuliaan sorgawi, enggak. Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pelayanan di gereja, rendah hatilah. Kita sama-sama belajar. Kalau melayani Tuhan, yang dilihat bukan diri kita. Betul ya? Yang dilihat adalah Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Itu. Yesus ketika melayani orang lain, saya berani katakan tujuan utamanya bukan karena Yesusnya kalau menurut saya, tetapi Allah Bapa. Kalau salah nanti protesnya di belakang. Tapi enggak juga sih, emang Yesus juga melayani tujuannya supaya percaya kepada Dia ya. Udah salah. Oh iya, supaya semua orang datang kepada Yesus, betul ya. Itu. Kalau kita beda Bapak Ibu, kita bukan Tuhan Yesus, betul ya. Kita melayani orang lain yang kita layani melihat Tuhan, bukan melihat kita. Ya Bapak Ibu ya, rendah hatilah. Itulah jalan kemuliaan. Puji nama Tuhan, semoga firman Tuhan pada sore hari ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami sudah diperlengkapi oleh firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan selalu meneguhkan hati kami untuk kami boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga mendorong kami, memberikan kami kuasa supaya kami semakin serupa dengan Kristus, terutama dalam hal kerendahan hati ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berkenan untuk memakai kami. Apapun talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami, khususnya di dalam pelayanan, biarlah kami bisa mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, kalau kami melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya tidak akan Tuhan buat sia-sia. Tetapi ada berkat yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Saatnya kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, menyampaikan pokok doa, urapi kami, berikan kami kuasa, supaya apa yang kami doakan itu sungguh-sungguh dikehendaki oleh Roh Kudus ya Tuhan. Supaya doa kami berkenan di hati Allah Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita mau angkat satu pujian ya. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal tiada noda dan curi. Kita angkat pujian ini sama-sama dengan hati yang sungguh. Bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana kau membayar
telah mati dan tinggal. Telah mati dan tinggal. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini kuletakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghapuskan dosa kami ya Tuhan. Kami sudah disucikan, dibersihkan dari segala dosa karena kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada saat ini ketika kami menghadap kepada-Mu untuk menyampaikan pokok-pokok doa kami sudah dikuduskan, kami sudah dilayakkan untuk menyampaikan permohonan doa di hadapan-Mu karena segala dosa kami sudah dihapuskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah saatnya kami untuk menyampaikan permohonan doa di hadapan-Mu. Urapi hati dan pikiran kami agar kami fokus kepada doa kami, fokus terarah kepada Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja bebas di dalam hidup kami. Kami mau menolak segala roh yang mengganggu konsentrasi kami di dalam berdoa. Roh-roh yang tidak berkenan kepada-Mu, roh-roh yang ingin menjauhkan kami dari hadirat doa. Kami mau putuskan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja ya Tuhan, untuk membuat kami supaya apa yang kami mohonkan di hadapan-Mu boleh berkenan di hati-Mu, dan Engkau akan menjawab tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik, khususnya untuk menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk pokok doa yang pertama kita berdoa untuk acara Jumat Agung ya. Sebentar lagi umat Kristen akan merayakan hari raya besarnya, yaitu Jumat Agung dan juga Paskah. Kedua ibadah ini kita doakan supaya berjalan dengan lancar, supaya dilindungi oleh Tuhan, khususnya bagi anggota jemaat yang datang beribadah. Kita doakan, dan biarlah setiap pelayan Tuhan yang melayani di ibadah Jumat Agung dan Paskah dipimpin dan diurapi oleh Tuhan, supaya pelayanan yang dilakukan oleh mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah anggota jemaat yang menghadiri kedua ibadah ini boleh menerima berkat yang sama dengan berkat yang diterima oleh para pelayan.
Kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar, mungkin khususnya panitia yang akan mempersiapkan segala sesuatu untuk mendukung acara Jumat Agung dan juga Paskah. Kita doakan mereka supaya diberikan kekuatan dan hikmat untuk bisa mempersiapkan acara dengan sebaik mungkin. Kita akan berdoa. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan kasih Tante Evi yang memimpin dalam doa, silakan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang lagi kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk acara Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu untuk para panitia yang sudah merencanakan untuk acara ini Tuhan. Engkau kiranya memberkatinya Tuhan. Kiranya semuanya boleh berjalan lancar dan nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan yang akan nanti bertugas Tuhan. Berikan kekuatan dan hikmat untuk mereka dapat melakukan tugas dengan baik Tuhan. Dan semuanya Tuhan dapat berjalan lancar. Dan semua yang datang hadir juga Engkau berkati Tuhan. Biarlah semuanya merasakan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, semua yang hadir, semua yang melayani Tuhan, lebih lagi Tuhan, untuk setia kepada Engkau Tuhan, untuk mengiring Engkau Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakailah kami yang melayani Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan, dan juga banyak memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pada hari Jumat dan hari Minggu Tuhan, Kau berikan cuaca yang cerah Tuhan, hingga semua acara Tuhan boleh berjalan dengan lancar. Juga hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi Tuhan, hingga dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sehingga semuanya juga mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya keamanan juga Engkau berikan, hingga semuanya boleh penuh sukacita di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tante Evi untuk doanya. Yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita supaya tetap bertahan ya Bapak Ibu ya. Di tengah permasalahan yang dihadapi, kita berdoa supaya gereja kita tetap bertahan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan. Dan kita berdoa supaya gereja kita, khususnya anggota jemaat dan para pelayan, juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya betul-betul dilindungi oleh Tuhan. Kalaupun ada pihak lain yang berniat kurang baik terhadap gereja kita, ya udah kita doakan supaya pihak itu bisa bertobat. Salah nggak ya? Nggak. Supaya kehidupannya diubahkan oleh Tuhan, ya, diubahkan oleh Tuhan. Kita berdoa yang baik-baik ya. Dan kita berdoa ya khususnya untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, supaya pelayanannya itu semakin dipakai luar biasa oleh Tuhan. Ya. Karena mereka ini memiliki peran penting di dalam kehidupan gereja Maranatha Cimahi ya. Kita doakan supaya Bapak Gembala dan Ibu Gembala betul-betul dilindungi oleh Tuhan, dan jalan pelayanannya itu sekalipun ada masalah, kalau bersama dengan Tuhan semua masalah bisa dilewati. Ya, asalkan mengandalkan kekuatan Tuhan. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan kasih
Om Diki Dauhan yang boleh berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati, karena kita berdoa untuk pelayanan Bapak Gembala kita dari semua hal yang mau mengganggu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon darah Yesus melindungi kami yang berdoa malam ini. Demikian juga untuk keluarga kami, baik yang ada di Cimahi, di Bandung, dan di tempat-tempat yang lain. Dan biarlah darah Yesus melindungi mereka. Dan kami sadar bahwa ketika kami berdoa, roh jahat tidak suka dan berusaha untuk menggelojoh kami. Kalau kami kuat, maka ia berusaha untuk menggelojoh semua keluarga kami. Lindungi dalam darah Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Bapa, sebagai orang percaya kepadamu, kami membawa Bapak Gembala, Ibu, dan semua majelis, anggota jemaat, para pelayan, ketua-ketua komisi dan seksi, semua aktivis. Kami mohon Tuhan ada tetap di dalam kesatuan kasih, kesatuan iman, kesatuan pengharapan, kesatuan dalam melayani, kesatuan dalam roh. Dan kami meminta Tuhan perlindungan semua di dalam darah Yesus dari semua anasir-anasir yang memakai orang-orang tertentu untuk mengganggu pelayanan kami, mengganggu Bapak Gembala kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang panggil untuk melayani di tempat ini sampai waktu Tuhan sendiri, bukan waktu manusia, tetapi waktu Allah yang luar biasa itu. Dan roh Allah memakai sudah sekian tahun, sejak tahun 2006, tahun 1986 hambamu ada di sini dalam pelindungan darah Yesus dan kemajuan-kemajuan yang memang kami rindukan, bahwa melalui kepemimpinan hambamu ada pos-pos PI yang baru, dan itu menjadi kerinduan kami semua, sehingga kami terarah kepada perintah Tuhan Yesus untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Karena oh Tuhan, kami tahu ke dalam tangan-Mu. Kami tetap meminta supaya perlindungan darah Yesus untuk gedung gereja ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah, semua alat-alatnya, dan juga untuk tanah gereja, dan juga tanah yang ada di tempat yang dipakai parkir oleh kami. Kami memohon Tuhan, itu adalah bukan pribadi, tetapi semua jemaat besar dan kecil yang memberi berapapun, itu adalah untuk pekerjaan Allah. Dan kami meminta perlindungan di dalam darah Tuhan Yesus. Terima kasih, dulu kami berdoa buat tanah untuk tempat parkir, dan ada kerinduan untuk berdirinya sekolah di situ. Tuhan, kami menaruh ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Terima kasih, terima kasih. Kami meminta sekali lagi kepadamu, berikan hikmat, kebijaksanaan, marifat dari sorga untuk Bapak Gembala, untuk semua yang melayani di tempat ini, dan yang berkhotbah, yang mengajar sekolah minggu, dan anugerah Allah boleh dinyatakan. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, duduk di kaki Kristus meminta arahan, meminta pencerahan, meminta kuasa di dalam pemberitaan dan pengajarannya. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah membuat kami kompak, membuat kami sehati, membuat kami tetap di dalam garis Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Melayani Tuhan bukan hanya melayani langsung ke Tuhannya Bapak Ibu. Ketika kita melayani orang lain, itu sudah sama kita melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita berdoa untuk anggota jemaat kita yang membutuhkan pertolongan di tengah pergumulannya, apapun yang mereka hadapi, kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, kalau Tuhan masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan untuk bisa mendoakan mereka, itu berarti kita sudah sungguh-sungguh mempergunakan waktu kita untuk mempermuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Hidup ini kesempatan Bapak Ibu. Selagi kita masih berdoa, dikasih waktu untuk berdoa, pergunakanlah dengan sebaik mungkin. Khususnya untuk orang lain Bapak Ibu, kita doakan Bapak Ibu yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesedihan, juga kedukaan. Kita doakan supaya Roh Kudus menghibur mereka. Walaupun kita tidak setiap saat bersama-sama dengan mereka, tetapi Roh Kudus penghibur sejati selalu bersama dengan mereka. Kalau ada yang sakit Bapak Ibu, anggota jemaat, secara khusus untuk Om Diki Dauhan supaya pemulihan jantungnya berjalan dengan lancar, kita doakan. Untuk Tante Alma yang masih pemulihan, malam ini beliau sudah bisa hadir di tempat ini itu karena kebaikan Tuhan. Di tengah sakit penyakitnya kita doakan supaya Tuhan jamah Tante Alma. Om Diki Dauhan, Tante Alma, Om Hari yang mengalami sakit liver, kita doakan supaya di rumah sakit ada penanganan yang pas untuk menyembuhkan sakit livernya Om Hari. Kita juga berdoa untuk Ibu Ikeng yang mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan yang menjamah beliau. Kita juga berdoa untuk Pak Maurits Siombing, untuk Pak Kris, kemudian untuk Ibu Lucia, Tante Kristina Dewajani yang jantungnya masih pemulihan, kita doakan. Kemudian juga untuk Milka, adik kecil ini, supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk bisa berbicara dengan lancar. Kalau Yesus 2000 tahun yang lalu sanggup untuk menyembuhkan orang bisu, maka kuasanya juga tidak pernah berubah untuk bisa menyembuhkan Milka supaya dapat berbicara sama seperti anak normal yang lain. Kita doakan. Kemudian untuk anggota jemaat lain
yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu siapakah mereka, tapi Tuhan Maha tahu. Dan biarlah mereka juga mendapat karunia mujizat dari Tuhan berupa kesembuhan terhadap penyakitnya. Kita berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa ini saya mohon dengan kasih Tante Cucu yang memimpin dalam doa, silakan. Bapa dalam sorga, malam ini Tuhan, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Hamba mohon belas kasihan Allah untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam keadaan sakit. Saat ini Tuhan, kami boleh berdoa untuk Ibu Alma, untuk Pak Diki Dauhan, untuk Pak Moritz, untuk Ibu Uci. Tuhan, Kau juga pulihkan. Hamba juga boleh bersyukur untuk Ibu Eli yang sudah bisa hadir di gereja. Itu pun satu mujizat Tuhan. Hamba percaya di gereja ini ada mujizat yang terjadi, karena kami percaya mujizat itu bukan 2000 tahun lalu saja, tapi saat ini pun, detik ini pun Tuhan mampu melakukan perkara yang sulit bagi kami. Hamba boleh berdoa untuk anak kami Milka, Tuhan yang menjamah Tuhan, supaya dia bisa bicara seperti anak-anak yang lain. Dia boleh mendengar dan dia boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang boleh hidup mengasihi Tuhan. Tuhan berkati Ibu Suyen dan Pak Kican untuk boleh merawat dengan penuh kasih, dan mereka boleh tetap berharap mengandalkan Tuhan. Bapa Sorgawi, tidak mudah, tapi Engkau yang memberikan kekuatan. Hamba boleh menyerahkan untuk kesehatan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, untuk Ibu Kristina Dewayani, untuk Pak Hari yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan yang menjamah memulihkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, mungkin ada anak-anak sekolah minggu, remaja yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang memulihkan. Tuhan terima kasih. Hamba juga menyerahkan untuk kesehatan Tante Enok dalam usia yang lanjut. Tuhan juga berikan kekuatan untuk Tante Tina Sariman, untuk Ibu Ai Simon. Juga Tuhan, hamba serahkan semua yang dalam pergumulan apapun, juga dalam kesulitan ekonomi. Mungkin ada di antara anggota jemaat yang ingin bekerja, ingin buka bisnis. Mari Tuhan, Kau buka jalan, berkati perusahaan di mana anggota jemaat kami bekerja boleh tetap berproduksi sehingga tidak terjadi PHK. Tuhan juga memberkati usaha dagang anggota jemaat-Mu yang buka toko, buka kantin, baik buka warung di rumah-rumah. Berkat Allah juga mengalir untuk ibu-ibu yang buat kue, buat masakan. Biarlah dibuat berhasil karena ada berkat Tuhan yang mengalir dalam tiap rumah tangga. Terima kasih Bapa, hamba juga boleh menyerahkan untuk biaya sekolah putra-putri anggota jemaat-Mu. Tuhan juga yang menyediakan dana pendidikan tepat pada waktunya. Berkati masa depan anak-anak kami, anak-anak pemuda remaja, dimanapun mereka sekolah kuliah, menjadi berkat. Dan para pemuda remaja kami boleh hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menyerahkan setiap pergumulan anggota jemaat-Mu, hubungan suami istri yang kurang harmonis, orang tua dan anak. Tuhan juga yang memulihkan supaya ada kasih di keluarga kami, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa malam sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Untuk menutup persekutuan doa malam, saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Daniel Gunawan yang menutup dalam doa penutup dan juga doa berkat. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk seluruh rangkaian ibadah doa Rabu petang dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya.
Kebenaran firman Allah sudah disampaikan, Tuhan Yesus pribadi yang harus dimuliakan. Begitu banyak alasan, begitu banyak latar belakang. Demikian juga hamba bersyukur tiap pujian, penyembahan kami naik di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Hamba juga mengucap syukur untuk pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Silih berganti kami boleh mendoakan. Terima kasih Yesus untuk yang hadir malam ini. Hamba mohon berkat-Mu turun atas mereka sekalian. Hamba menyerahkan untuk kebutuhan makan tiap-tiap hari. Demikian juga air yang boleh kami minum. Engkau yang mensuplai segala kebutuhan air yang kami butuhkan. Baik untuk cuci-cuci, untuk mandi, untuk minum. Hamba mengucap syukur. Udara di kota Cimahi ini yang boleh kami hirup. Itulah bukti kasih Engkau kepada kami. Terima kasih Bapak untuk pemimpin pujian Ibu Sulistia, demikian juga untuk Pak Moses, Pak Tony, demikian juga untuk Yermi yang boleh Engkau urapi, Engkau pakai di dalam mengiringi tiap pujian penyembahan kami. Semua yang hadir pada malam ini, hamba menyerahkan semua dalam pemeliharaan tangan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan, hamba mohon Engkau mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Untuk yang bekerja boleh naik tingkat, naik gaji. Demikian juga yang sibuk urusan rumah tangga. Hamba mohon juga dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami juga mohon pimpinan-Mu kepada kami sekalian. Terima kasih untuk Ibu Dewi yang boleh menyediakan snack atau makanan bagi kami. Hamba juga mohon berkat-Mu, Engkau yang mengembalikan kepada dia dan keluarga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan bahwa saja untuk selama-lamanya turun atas engkau sekalian malam ini. Masuk di dalam jam istirahat, memberikan tidur yang nyenyak sepanjang malam. Besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Turun atas engkau sekalian dalam persekutuan pribadi Roh Kudus. Malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Pengumuman.